Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara Napasobulung, para remaja dan sekolah minggu yang mengikuti kebaktian ini di rumah melalui online streaming. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya undang Ibu Bapak yang hadir di gereja ini dan juga yang di rumah untuk turut membaca firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Demikian bunyinya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu yang telah hamba-Mu karena kehendak Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada perjanjian yang baru di awal-awal pembentukan gereja mula-mula, Injil yang diberitakan itu mengalami tantangan yang luar biasa. Injil yang diberitakan itu mengalami penghambatan yang begitu besar. Kepada para penginjil, para rasul yang ingin memberitakan Kristus pada waktu itu mengalami penganiayaan. Mereka dihempaskan, dijepit, dibunuh bahkan untuk menghambat laju pekabaran Injil pada waktu itu. Karena setiap waktu semakin banyak orang yang menerima Injil. Setiap waktu semakin banyak orang yang menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pemerintah Romawi pada waktu itu yang berkuasa merasa sangat perlu untuk menganiaya, menghempaskan dan menghambat laju Injil ini supaya tidak semakin berkembang. Maka dilakukanlah banyak hal. Maka dilakukanlah berbagai usaha supaya para penginjil dan kabar Injil itu tidak tersebar kemana-mana. Itu sebabnya gereja mula-mula itu sangat identik dengan tantangan. Sangat identik dengan hambatan. Sehingga setiap kesan yang hadir dari kesaksian para rasul
adalah sebuah kesaksian tentang Injil yang memberi kekuatan, Injil yang memberi ketabahan, Injil yang memberi pengharapan dalam setiap persoalan kehidupan para rasul, dalam pelayanan mereka memberitakan Injil pada waktu itu. Itu juga saudara-saudara yang ingin diberitakan kepada kita pada hari ini, yaitu bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan menghadapi persoalan. Setiap kita suatu waktu tanpa kita minta kepada Tuhan, maka persoalan akan mendatangi kita. Tantangan hidup akan melanda hidup kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Dan apa yang mestinya terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus ketika hidupnya dilanda berbagai persoalan hidup. Maka inilah nama minggu kita saudara-saudara pada hari Minggu ini. Estomihi, yaitu dalam menghadapi persoalan, kesukaran, pergumulan hidup, maka yang kita andalkan adalah Tuhanlah benteng pertahananku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah pengharapanku. Sehingga di dalam berbagai persoalan hidup itu kita mengandalkan Tuhan senantiasa dalam menghadapinya. Tuhan adalah benteng pertahanan sebagai pelindung dalam serangan musuh. Tuhan adalah benteng pertahanan tempat kita berlindung dari sergapan yang ingin menghancurkan kita. Dan gunung batu tempat kita berlindung dari serangan badai topan kehidupan ini. Demikianlah orang-orang yang percaya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, menghadapi berbagai persoalan hidupnya, ia menjadikan Tuhan benteng pertahanannya, ia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, dan tidak pada yang lain dan bukan pada yang lain, tetapi hanya satu Tuhanlah tempat perlindungan dan benteng pertahanan bagi setiap yang menghadapi persoalan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memperbandingkan kehidupan kita saat ini dengan kehidupan para rasul pada waktu itu, maka seyogianya kita tidak pernah tawar hati. Maka seharusnya kita tidak pernah tawar hati dan dibutakan oleh dunia ini, sama dengan firman Tuhan yang dikatakan bagi kita pada minggu ini. Kami tidak tawar hati meskipun ketika kami berkhotbah, ketika Injil diberitakan, masih banyak orang-orang yang buta hatinya, yang tidak melihat cahaya terang Injil, tetapi telah dibutakan dan digelapkan oleh ilah dunia ini. Sehingga para penginjil pada waktu itu tetap senantiasa dalam kekuatan iman untuk memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang yang mau terbuka hatinya dan celik matanya melihat terang cahaya Injil yang dari Tuhan. Luar biasa sebenarnya penderitaan yang mereka alami. Kalau kita baca di lanjutan dari firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami tidak habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami. Inilah pengalaman spiritual yang dialami oleh para penginjil pada waktu itu ketika mereka mengalami persoalan. Kami dianiaya tetapi tidak putus asa. Kami dihempaskan tetapi tidak ditinggal sendirian. Itulah motto,
itulah slogan orang-orang yang percaya pada waktu itu, yang memberitakan Injil dengan tidak tawar hati dan tidak dibutakan oleh ilah dunia ini, sehingga terang cahaya Tuhan benar-benar terbuka bagi mereka, bagi para penginjil yang memberitakan Injil, bahwa kematian Kristus itu menjadi nyata dalam hidup orang yang percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, menjelang minggu-minggu Paskah yang akan kita songsong dalam waktu dekat, maka pertanyaan bagi setiap kita, sudahkah kematian Kristus itu menjadi gambaran bagi kehidupan kita? Sudahkah kematian Yesus itu menjadi perenungan teladan bagi setiap orang yang percaya ketika ia menghadapi persoalan dan pergumulan hidup yang begitu hebat, sampai ia merasa bahwa ia telah dibanting, ia dianiaya, ia dihempaskan dalam berbagai persoalan hidupnya? Sudahkah gambaran kematian Kristus itu menjadi gambaran kehidupan bagi kita semuanya? Jika belum, memang kita akan mudah digoyahkan dan dibutakan oleh kegelapan dunia ini. Jika belum, memang kita akan langsung tawar hati, kemudian kita akan lemah. Bahkan seperti khotbah minggu yang lalu, akan terlintas dalam benak dan pikiran orang yang percaya suatu waktu, maka lebih baiklah mengakhiri kehidupan ini. Mengakhiri pergumulan, pertempuran, peperangan ini bersama dengan banyaknya pergumulan yang sedang melanda. Sudah lebih baik mengakhiri kehidupan ini. Kita dibutakan oleh ilah dunia ini yang menjadikan kita putus asa dan putus harapan. Tetapi orang-orang yang percaya, yang telah menggambarkan kematian Kristus dalam kehidupannya, maka ia senantiasa seperti Kristus. Ia senantiasa sama dengan Yesus. Ia mengadopsi penderitaan Kristus dalam penderitaannya. Ia menggambarkan penderitaan Yesus dalam penderitaannya. Sehingga ketika ia menderita, sekalipun dalam beban yang begitu sangat berat, ia tidak ditinggal sendirian. Ia tidak putus harapan, tetapi dalam keteguhan iman, percaya bahwa Tuhan, bersama dengan Tuhan ia akan mengakhiri penderitaan itu menjadi sebuah kemuliaan. Itulah yang terjadi kepada Kristus, saudara-saudara. Apa yang kita bisa ikuti nanti dan kita bisa lihat dari penderitaan Kristus itu? Yesus benar-benar tabah dalam penderitaan itu. Yesus benar-benar tahan dalam penderitaan. Ia tidak mengeluh, ia tidak mengutuk Allah dalam penderitaannya. Tetapi senantiasa dalam ketekunan dan ketabahan yang tulus, ia mengikuti babak demi babak tahapan penderitaan yang sudah ditetapkan bagi dia. Meskipun ada kalanya, meskipun waktunya, pada waktu itu Yesus memohon kepada Tuhan 3 kali bersama dengan gambaran kengerian penderitaan yang akan ia hadapi. Keringatnya bercucuran seperti darah karena ia akan bertumpah darah, karena darahnya akan ditumpahkan, karena tubuhnya akan ditombak dan ia akan diremukkan seperti seorang hamba yang setia di kayu salib itu. Tetapi dengan tulus ia berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Meskipun dalam kemanusiaan, menggambarkan kemanusiaan orang yang percaya, kemanusiaan kita saat ini, Yesus berkata, jika seandainya cawan itu berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendak Yesus yang jadi, tetapi kehendak Tuhan Bapalah yang terjadi kepada dia. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi gambaran kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita yang begitu berat saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa memang hidup kita, dunia ini sedang dalam pergumulan yang hebat, yang luar biasa saat ini. Kita akui bahwa bisa saja suatu waktu akibat pergumulan itu maka mata kita
dibutakan oleh ilah dunia ini supaya tidak lagi diterangi cahaya Injil. Maka suatu waktu akibat dari penderitaan yang begitu hebat ini, kesukaran, ekonomi, sakit, penyakit, bahkan kematian yang tiba-tiba bisa melanda di pandemi COVID-19 ini bisa menjadikan kita buta hati dan tawar hati. Ini kita tidak berbicara tentang buta jasmani Bapak Ibu, tapi ini buta rohani. Karena rohani kita telah digelapkan oleh ilah dunia ini sehingga kita jauh dari Tuhan. Kita sedang berbicara tentang buta rohani yang tidak melihat terang cahaya Tuhan, terang cahaya Injil, keselamatan Yesus dalam kematiannya kepada kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini mudah goyah, mudah gentar, putus asa. Minggu yang lalu Amang katakan kepada para pemuda-pemudi yang rapuh, yang lebay, manja cengeng, yang tidak berani bertarung dengan persoalan hidup. Ketika sedikit saja persoalan itu datang, maka ia remuk, ia rapuh. Karena sebenarnya meskipun ia terlihat tangguh, tapi sebenarnya ia sangat rapuh. Dalam menjalani persoalan kehidupan ini, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka jadikanlah hidup kita ini menjadi seorang hamba yang setia. Ternyata bahagian dari pengikut Yesus adalah hamba yang setia, bukan raja yang setia, saudara-saudara. Ternyata bahagian dari pengikut Yesus bukan penguasa yang setia atau saudagar yang setia. Tetapi Yesus mengatakan, dulos tu teu hamba setia evet Yahweh naposo ni debata. Bukan sebagai pembesar atau penguasa pemilik dunia ini, tetapi bahagian kita ketika kita mengikut Yesus adalah seorang hamba yang setia. Maka dari itu Bapak Aprirosa Adrianto yang hari ini dibaptis menjadi pengikut Kristus, ternyata bahagianmu adalah bukan dunia ini tetapi hamba yang setia. Dia doh, ada Pak Aprirosa. Pak Aprirosa, bahagianmu adalah seorang hamba yang setia. Ketika kesetiaanmu, kenapa Bapak Ibu kita butuh kesetiaan? Kenapa Bapak Ibu kita butuh sebuah yang dinamakan kekuatan kesetiaan? Karena memang kesetiaan kita itu suatu waktu akan teruji oleh kesukaran dan penderitaan. Sehingga setiap kita akan diuji kesetiaan, seberapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan untuk mengikut Dia dalam kehidupan kita. Dan ujiannya tidak tanggung-tanggung, ibu bapak saudara-saudara. Ujiannya adalah kami dianiaya, kami dihempaskan, kami dibanting, tetapi kami tidak putus asa. Bahkan kami tidak ditinggal sendirian. Itulah bahagian hamba yang setia, yang senantiasa setia menjalani kehidupannya setiap waktu. Dan ini akan kita ikuti terus dalam minggu-minggu prapaskah saat ini. Estomihi engkaulah benteng pertahananku. Dan minggu-minggu yang akan datang, ketika setiap kita dibentuk, diberi karakter sifat hamba yang setia, yang bisa dipercaya dalam berbagai perkara, sehingga dalam perkara apapun Tuhanlah penolong kita. Filipi 4 ayat 13. Dalam persoalan apapun Tuhanlah benteng hidup kita. Saya percaya bahwa ibu bapak saudara-saudara yang hadir di gereja saat ini adalah orang-orang yang menghadapi dan sedang bergumul dengan banyak persoalan hidup. Dan itu tidak perlu kita ceritakan satu persatu, tetapi jadikanlah Tuhan Allah sebagai benteng pertahanan, tempat perlindungan. Bahkan ketika hidup kita sangat berat sekalipun kita rasakan, perkara kita sangat berat sekalipun kita rasakan, Tuhan adalah benteng pertahanan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah karena Engkaulah benteng pertahanan tempat perlindungan kami. Kami mohon Tuhan, jadikan kami menjadi hamba yang setia dalam berbagai perkara, sehingga kami bisa dipercaya dalam kehidupan kami menjadi hamba-Mu. Berkati berbagai persoalan, pergumulan hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, gambaran kematian dan penderitaan Kristus menjadi teladan bagi kami, supaya kami tidak mudah putus asa, tidak mudah gentar dan goyah ketika banyak pergumulan hidup yang kami hadapi. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam berbagai pergumulan kami, persoalan hambatan, aral melintang, ekonomi, pekerjaan, jodoh, sakit, penyakit, bahkan kematian. Biarlah kami setia di dalam segala perkaranya kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran, panjang umur, dan sukacita bagi mereka, ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati Tuhan hamba-Mu yang setia, yang terpanggil hari ini menjadi pengikut Yesus, April Rosa Adrianto. Biarlah Tuhan yang memberkati dia senantiasa setia berjalan bersama Tuhan. Mata hatinya yang telah Tuhan bukakan menerima terang Injil, senantiasa hidup dalam Injil dan kebenaran Kristus. Bersama dengan Inang Duma, Boru Simbolon, biarlah Tuhan keluarga mereka Engkau berkati. Engkau tambahkan sukacita, penyertaan, perlindungan, dan kehidupan, sehingga sukacita semakin Tuhan perlengkapi di tengah keluarganya dalam pekerjaan mereka. Pada hari ini juga Tuhan bersama anaknya Bagus Pujiantoro akan dibaptis menerima keselamatan dari Tuhan. Biar Tuhan lindungi dia dalam pertumbuhan dan kesehatan. Terlebih Tuhan seluruh keluarga Pinopar, dan terlebih inang kami yang Mabalu, Nyonya Pendeta Simbolon. Biarlah Tuhan yang memberkati inang ini dalam panjang umur ihutonon akapinopar, dalam kebaikan dan kesehatan, kebijakan dan kekuatan dari Tuhan, senantiasa dihuton seluruh pinoparnya. Dan Engkau berkati inang ini dalam kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang memberi panjang umur. Berkati juga Tuhan keluarga Upung Basana Simajuntak yang telah Tuhan panggil, sehingga Tuhanlah yang menghibur seluruh pinoparnya, mencukupkan mereka dengan segala sukacita dan hal yang baik. Sehingga Tuhan apapun yang mereka pergumulkan saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menggantinya menjadi sukacita yang dari Tuhan. Berkati Jupiter Raja Guguk, para NN, Vivi, Riana, Sianturi, para jemaat Tuhan yang sedang kebaktian online, seluruhnya kami berdoa untuk mereka. Biarlah kasih-Mu dalam setiap pergumulan hidupnya yang menolong mereka dalam berbagai perkara persoalan, sehingga kami tidak putus asa. Berkati Tuhan keluarga Sintua Utahayan dan Inang Borusi Barani bersama dengan keluarga Aritonang Borusi Hombing yang sudah meneguhkan pernikahan anak dan boru mereka. Biarlah Tuhan keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang berkenan bagi nama-Mu. Berkati juga Dina Yosua Pardede, keluarga Amang Erhasinaga Borusi Lalahi. Biarlah Tuhan semakin tambahkan rezeki bagi kehidupan mereka dan perlindungan Tuhan. Berkati sukacita keluarga Uwe Panjaitan Borusi Tompul ulang tahun pernikahan ke-50. Biarlah Tuhan di masa tua mereka kebahagiaan dari Tuhan semakin Engkau berikan, dan beri kesehatan, kebaikan, dan seluruh pinoparnya dalam lindungan Tuhan. Berkati keluarga MT Sinaga Borusi Tanggang ketika Margaret telah menyelesaikan tahapan berkuliahan, dalam melangkah ke langkah selanjutnya, biarlah Tuhan yang senantiasa memberangkatkan dia untuk melangkah mantap di dalam Tuhan. Kami berdoa juga keluarga Tambunan, Inang Boru Gultom, biarlah Engkau berkati keluarga ini Tuhan dalam segala sukacita,
Amang MT Siahan Borugultom juga kebaikan dan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa juga buat Nyonya ME Panjaitan Boru Nenggolan, beri panjang umur dan kesehatan bagi inang ini Tuhan. Dan segala pergumulan hidup kami hanya berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.